Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Di sini saya dengar ada yang batuk, ada yang meregangkan badan-badannya, ada yang mungkin pilek kayak saya. Ya puji Tuhan, Jumat kemarin kita telah merayakan Natal kita GBI Rock dengan baik dan sukses. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah terlibat. Terima kasih dan kita percaya jari lelah kita itu semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi untuk jemaat-jemaat semuanya kita persiapkan badan kita karena dalam bulan-bulan ini kita akan terus merayakan Natal. Bahkan mungkin bukan bulan ini, bahkan mungkin sampai Januari nanti mungkin masih ada yang merayakan Natal. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, semangat untuk memuji dan merayakan kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada satu ayat untuk kita semua di ayat Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita yakin dan percaya hari Minggu ini apapun segala mungkin perkara persoalan kita, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan Allah yang baik seperti Engkau, Yesus Kristus. Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai setiap kami di sini Tuhan, lembutkan hati kami yang keras Tuhan. Bukakan telinga kami, mata kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah kami hanya memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh, praise His name. Yeah. Forever say we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Semua yang memuji nama Tuhan, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yeay. Kalau yang luar biasa, kalau yang berkuasa,
Katakan kekirian kita ada kuasa di dalam hidup kita. Haleluya. Namanya Tuhan, benar
Berada dekat Engkau kami merasakan tenang Tuhan. Berada dekat Engkau kami merasakan damai Tuhan.
terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya ketika tuntunan Roh Kudus melangkah dalam kehidupan kami, ketika tuntunan Roh Kudus bekerja di hati kami, ketika kami percaya bahwa tuntunan Roh Kudus selalu bersama kami ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah kami tidak pulang dengan sia-sia ya Bapa. Beri kami pengertian, beri kami hikmat yang daripadamu saja. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan mulut dan bibir hamba menyampaikan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Berikan kami kemampuan untuk memahami apa isi dari firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Saya baru kirim PPT tadi pagi sama Willy. Karena memang kemarin satu hari saya hampir nggak bisa selesaikan soal. Soalnya 120 soal dalam waktu untuk satu materi 120 soal 140 menit. Jadi 1 menit lebih sedikit. Soalnya soal-soal cerita, soal-soal kasus. Jadi lama baca soal daripada jawabnya gitu. Jawabnya multiple choice tetap ABC. Ya ujung-ujungnya saya hitung kancing nih. Yang mana yang nggak tahu bekerja apa enggak. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus yang mana yang betul gitu. Kayak gitu. Oke. Kali ini saya diberi mandat dari Bapak terkasih kita ya, Pak Timotius Arifin yang disampaikan kepada Pak Gembala kita. Sudah lama, sudah sekitar 2 minggu lalu Pak Gembala kasih. Baru bisa saya buka tadi malam. Tadi malam sebelum saya buat ini, saya berdoa, saya ketawa-ketawa dulu sama teman-teman saya di komal-komal TikTok. Ketawa-ketawa dulu saya, supaya saya dapat inspirasi apa sih yang mau saya sampaikan gitu. Kan di komal-komal TikTok itu kan ada grup-grup untuk membahas firman Tuhan juga. Tapi kita harus pintar-pintar menyaring. Jangan semua ajaran yang mereka sampaikan di situ kita terima mentah-mentah. Saya udah banyak komal saya masukin, tapi ya saya tidak bilang itu keliru, cuman cara pemahaman itu ada yang berbeda-beda. Ada yang mengandalkan dari tafsir diri sendiri, ada yang memang belajar dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu dari bahasa-bahasa aslinya, dari referensi-referensinya seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati dalam pengajaran-pengajaran yang kita terima dalam media sosial atau media online seperti itu. Itulah mengapa kita perlu digembalakan dalam satu gereja supaya kita punya pemahaman yang sama. Memang banyak pendapat yang menyampaikan banyak jalan menuju Roma. 1 tambah 1 2. Ya kan, atau 2 tambah 8 10, 1 tambah 9 juga 10. Tetapi bukan seperti itu cara kerjanya firman Tuhan. Itulah mengapa kita perlu digembalakan berjemaat dalam satu gereja. Otomatis kita di sini dengan gereja yang satu, orang bilang tidak ada bedanya, tetap ada bedanya. Bukan beda jalan menuju Kristus, tetapi beda pemahaman, cara penyampaian firman Tuhannya supaya kita mengerti benar-benar apa isi firman Tuhan itu. Mungkin cara yang disampaikan di sini dengan gereja A, B, C, dan D berbeda. Supaya kita selesai tuntas, tas. Supaya kita selesai dengan baik, kita memang harus berjemaat pada satu gereja. Oke, pagi ini kita, ini judul dari Bapak Gembala kita, dari Pak Arifin, to serve, to give. Saya mengambil di dalam Markus, saya tidak mengambil yang di dalam Matius, tetapi saya mengutip dari Markus pasal 10 ayat 45, sebab bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya menggarisbawahi melayani dan memberikan, sesuai dengan judul kita, melayani dan memberikan.
Sebelum kita masuk dalam bahasan kita akan membaca Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. 3, 2, 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenisius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga si Yusuf yang pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Mereka itu berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan nama bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita sering, rasanya seperti dari sekolah minggu sampai sekarang ketika ada drama-drama, ada khotbah-khotbah Natal pasti bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahunya Tuhan Yesus itu lahir sebagai penebus dosa manusia. Tapi kan itu membuktikan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita ini yang tidak mampu menebus dosa dan kesalahan kita ditebus oleh anaknya itu inisiatif Allah. Inisiatif Allah. Sayang sekali Allah dengan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya menggarisbawahi melayani dan memberikan. Melayani dan memberi. Saya menggarisbawahi kalimat itu. Di dalam psikologi sosial, dalam psikologi sosial kita bisa melihat kata melayani orang lain dikenal juga dengan perilaku prososial. Perilaku prososial itu apa? Perilaku sosial itu seperti tindakan membantu, berbagi, menghibur, bekerja sama, seperti itu. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika berada di dunia? Ya, dia menyembuhkan orang sakit, bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, dia melayani. Berarti tindak benar yang dikatakan dalam psikologi sosial adalah tindakan membantu, berbagi, menghibur, bekerja sama. Seperti itulah kegiatan melayani. Nah, dalam cerita yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 tadi, coba apa yang kita dapat dari cerita ini? Cerita ini adalah cerita pergumulan Yusuf dan Maria. Jadi kita jangan hanya lihat, oh iya Yesus lahir taruh di dalam palungan, dibungkus kain lampin, lahirnya di kandang domba. Bukan seperti itu. Ini adalah pergumulan Yusuf dan Maria. Coba pikirkan. Bagaimana tidak? Dalam keadaan hamil tua, Maria dan Yusuf disensus dan harus melaporkan ke Betlehem. Kondisi mereka pada saat itu nih hamil tua nih. Untuk apa? Sensus apa? Pajak. Anak yang di dalam perut ini sudah dihitung pajak. Nah, dan mereka harus berjalan dari tempat kediaman mereka itu sampai ke Betlehem. Apa yang ada di pikiran Maria dan Yusuf pada saat itu? Kalau kita dalam kondisi itu, apa yang ada di pikiran kita pada saat itu? Pasti kita bilang peraturan yang aneh. Coba kenapa enggak tunggu anaknya lahir saja, baru kami lapor ke sana? Kan sama saja. Ini anaknya loh belum keluar. Mungkin hal itu terjadi dalam pikiran kita? Mungkin pasti. Orang hamil tua disuruh pergi loh, memang gampang. Itu seringkali terjadi dalam pergumulan kehidupan kita. Pada saat itu Yusuf sudah mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Bisa saja kan Yusuf berpikir seperti ini. Ini loh yang dikandung istriku, yang dikandung tunanganku adalah anak dari Roh Kudus. Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan?
Ini loh yang saya lakukan untuk melayani. Ini loh yang saya lakukan untuk gereja. Ini loh yang saya lakukan untuk keluarga saya. Untuk menjalankan amanat Tuhan. Untuk A, untuk B, untuk C. Di manakah Allah? Itu pergumulan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya loh menikah dalam kesucian. Saya loh menikah dalam kekudusan. Saya loh berumah tangga ini mempunyai tujuan yang baik untuk menjalankan tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Di manakah Allah ketika keluarga saya seperti ini? Kelahiran Tuhan Yesus adalah pergumulan Yusuf dan Maria. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat di Bible per Study, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem membutuhkan waktu 4 hari 4 malam atau lebih kurang sejauh 65 mil. 65 mil itu lebih kurang 100 kilometer lebih seperti itu. Pada saat itu nggak ada kayak sekarang 65 mil 100 meter ya sebentar saja. Onta dan ontanya nggak 2 naik 1. Yusuf yang pegang. Maria yang di situ. Bisa kebayang nggak? Mereka tibanya di Bethlehem malam. Maria sedang hamil tua. Kebayang nggak paniknya Yusuf pada saat itu ketika Maria pecah ketuban ya, mau melahirkan. Terlebih lagi Maria yang kesakitan pada saat itu. Mereka tibanya malam, penginapan gak ada yang buka, yang lain menyatakan penuh. Sekalipun orang datang kaya mereka pilih, wes tidur, turu, nyaman. Gak ada yang mau buka. Panik gak? Coba yang laki-laki mengalami istri yang sudah pecah ketuban, sudah kesakitan, gak ada pertolongan, panik. Sedangkan kita yang rumah sakit ready 24 jam, suami siaga ketika istri sakit, panik enggak sakit untuk melahirkan? Panik. Saya mengajak kita berpikir logis, berpikir jujur terhadap diri sendiri. Saya enggak yakin kalau ada yang bilang enggak panik saya percaya ada pertolongan Tuhan. Alkitab juga mencatat iman tanpa perbuatan itu mati. Percaya ada pertolongan Tuhan, bukan berarti Tuhan gak bisa bekerja di situ, bukan. Kita juga perlu respon untuk melakukan sesuatu. Responnya itu ada pada kita. Disuruh terjun ke mulut buaya, percaya kok saya gak bakal dimakan buaya. Responnya keliru. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Sekarang kita masuk to serve. Will, next. Nah, kita masuk dalam melayani. Melayani saya mengambil 3 poin. Yang pertama adalah melayani adalah penawar bagi keegoisan. Yang kedua, melayani adalah memenuhi perintah Tuhan. Yang ketiga, melayani adalah menyatukan. Melayani yang pertama adalah kita lihat Yusuf. Yusuf tidak egois. Kenapa Yusuf tidak egois? Dia tetap menerima Maria sebagai istrinya, kendati ia tahu bahwa Maria mengandung bukan dari dirinya. Yusuf tidak egois. Yusuf itu taat. Jadi pelayanan adalah penawar yang paling mujarab terhadap penyakit apa? Penyakit keegoisan. Dengan belajar melayani, kita belajar merendahkan diri. Dengan belajar melayani, kita belajar tunduk pada apa yang Tuhan mau. Bukankah sebagai murid di dalam firman Tuhan mencatat bahwa kita wajib melayani? Tuhan ingin kita melihat, Tuhan ingin kita mengerti ketika dia tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ia mengasihi aku. Itu melayani. Seringkali kita dengan saudara kita, banyak aspek, mungkin dia malas, suka bangun siang, mulutnya tidak karu-karuan. Orang seperti itu gak usah dipakai.
Sebaiknya kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan. Apa yang harus kita sampaikan? Bagaimana cara kita mendidiknya ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini? Kasih mengusir keegoisan. Yusuf tidak egois. Dia tetap menerima Maria. Dia mengakuinya sebagai istrinya dan dia tidak berhubungan dengan Maria sampai Tuhan Yesus lahir. Yusuf tidak egois, dia taat. Dia setia akan pesan-pesan yang telah disampaikan Allah kepadanya. Jadi salah satu penawar keegoisan kita yang seringkali mungkin merasa kita paling baik, merasa kita paling penting, merasa kita paling dibutuhkan, merasa kita paling oke, paling gaya. Itu keegoisan yang seringkali nggak kita sadari bahwa bentuk keegoisan ini seringkali melukai perasaan orang lain. Ya, di stretching sekali-sekali boleh lah gitu. Supaya semangat misalnya boleh. Tetapi jangan dipelihara keegoisan yang seperti ini. Bagaimanapun di dunia manapun, di dunia kerja apapun, ketika kita mempunyai keegoisan yang tidak berdasar, ya, keegoisan yang tidak berdasar, tidak ada dasar yang jelas hanya karena pengakuan diri kita sendiri, itu seringkali ujung-ujungnya merugikan diri kita sendiri. Jadi jadilah seperti Yusuf. Jangan egois karena keakuannya. Aku loh tidak bersetubuh dengan Maria. Itu loh bukan anakku. Bisa saja kita lari kan. Tetapi Yusuf setia. Karena apa? Yusuf bergaul akrab dengan Allah. Dia mendengarkan cerita-cerita seperti yang Bapak Gembala kita sampaikan. Kita mungkin bisa hidup dari informasi. Mendengar cerita tentang keajaiban yang Tuhan buat dan sebagainya. Tetapi lebih baik lagi ketika kita mengalaminya bersama Tuhan. Mengalami bersama Tuhan dan Yusuf menerima itu. Dia diberi kesempatan. Yusuf menyadari dia diberi kesempatan untuk mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Yusuf menyingkirkan segala rasa egoisnya. Keegoisan dirinya bahwa dia tidak melakukan, bahwa itu bukan anaknya dan sebagainya. Dia melepaskan keegoisannya. Jadi melayani adalah penawar dari keegoisan. Yang kedua, melayani adalah memenuhi perintah Tuhan. Yusuf melayani, dia memenuhi perintah Tuhan. Kenapa? Yusuf mengambil peran sebagai seorang ayah. Apa yang dilakukan atau dilayani sebagai seorang ayah, kendati Tuhan Yesus itu bukan anak biologis dari Yusuf. Dia memelihara, dia merawat, dia menjaga, dia mendidik, dia mengajarkan, bahkan menurunkan bakatnya sebagai tukang kayu kepada Yesus. Kita mau gak seperti itu? Kayaknya apalagi kalau bukan anak kita. Susah. Tapi itu contoh yang Tuhan ingin kita pelajari dari cerita Yusuf. Yusuf sangat taat. Jadi dia melawan keegoisannya, dia memenuhi perintah Tuhan, dia melayani keluarganya, melayani Maria, melayani Yesus Kristus. Semua itu dapat kita ambil dari mana? Kasih. Dasarnya hanya kasih. Di dalam Lukas pasal 2, 41 sampai 52 kita bisa mempelajari itu. Semua dasar dari kekuatan Yusuf adalah kasih. Dan yang ketiga, melayani akan menyatukan. Hidup kita ini seperti perangkat-perangkat yang terpisah-pisah. Saya mengambil contoh waktu itu Pak Gembala kita pernah menyampaikan tentang komputer portable ya. Ada central processing unitnya, ada apa-apanya, ada kabelnya ini segala macamnya. Disatukan baru komputernya bisa bekerja, seperti itu ya. Kalau sekarang kan kita pakai laptop, paling enggak ada chargernya, ada laptopnya, langsung CPU-nya ada di situ, nyatu seperti itu. Nah seperti itulah, tubuh kita ini terpisah-pisah, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ada yang jadi kaki, enggak mungkin kerja sendiri-sendiri, semua pada kabur nanti pasti. Ya, kalau misalnya tangan kita kerja sendiri, kaki kita jalan sendiri kemana-mana. Nah tubuh kita pun seperti itu, kita ini tubuh Kristus seperti itu loh. Ya, makanya dikatakan bahwa melayani akan menyatukan. Kita baca Will,
Mungkin ada di situ Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kelihatan gak ya? Saya akan bacakannya buat kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lagi-lagi kasih. Jadi kasih adalah pakaian yang paling penting bagi orang Kristen. Ini kan kita kalau Natal biasanya khotbahnya tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seperti itu. Jadi kasih adalah pakaian yang paling penting bagi orang Kristen. Karena kasih bertindak sebagai pengikat yang menyatukan semua kebajikan lainnya dan keselarasan yang sempurna. Jadi kita ini diikat oleh Tuhan Yesus dalam kasih. Ketika kita melayani tentu saling mengasihi. Masa sih yang Aser sama yang di sini cemburu-cemburutan, lihat-lihatan. Mau lihat itu ada nggak dia? Itu nggak mungkin kan. Terus Mulia sama Bang Doni, alah Bang Doni di situ aja. Nggak mungkin lah. Pasti ada kasih di situ ya kan. Nah, saling tegur pun dengan kasih. Walaupun negurnya keras. Bro salah. Kalau jemaat nggak tahu, PAW itu kalau di atas panggung seperti itu. Kalau mudah tersinggung bakal tersinggung. Padahal kita harus mengerti bahwa apa yang dilakukan itu untuk kasih, untuk menyatukan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Nggak mungkin lah si Markus ini. Mulia salah kamu dengan marah nggak mungkin lah. Walaupun biasanya kata-katanya keras banget. Gimana Kus? Gak mungkin lah, pasti bro sambil teriak-teriak tapi sambil ketawa-ketawa. Itu kasih itu menyatukan. Kita dalam pelayanan seperti itu. Kita dalam pelayanan itu jangan mudah tersinggung deh. Saya loh tua, saya minta tua. Saya loh tua, saya minta bimbing adik-adik saya loh, anak-anak saya itu. Makanya saya bilang saya rindu nih yang pemuda-pemuda, ayo dong maju. Pemuda kita ini udah banyak loh, saya lihat potensinya, cuman masih malu-malu kucing. Masih malu-malu kucing seperti itu. Salah intonasi, salah pengertian itu nanti. Karena saya pernah begitu dalam pelatihan, maksud saya sama Pak Abdul itu kayak gini. Dia pinjam apa waktu itu sama saya ya? Pinjam modul. Terus saya bilang, ambil aja Pak, jangan malu-malu kucing. Saya bilang gitu, ya orang ketawa semua gara-gara saya salah ngomongnya. Maksudnya jangan malu-malu kucing gitu. Ini enggak, jangan malu-malu kucing, kucingnya di belakang. Pak Abdulnya jadi malu. Hati-hati juga dalam pelayanan juga kadang kita sering salah intonasi pengucapan. Tersinggung. Oh iya saya dibilang kucing, padahal maksud saya tuh bukan kayak gitu loh. Bukan bilang orang lain kucing. Enggak, bercanda ya. Oke. Jadi itu ada 3 poin, saya nggak panjang-panjang. Yang pertama adalah melayani adalah penawar dari keegoisan. Jadi mari kita melayani bersama-sama, apapun peran kita dalam melayani, itu berfungsi untuk menyingkirkan, mengalahkan rasa egois kita yang seringkali tidak mempunyai dasar yang jelas. Yang kedua, melayani adalah memenuhi perintah Tuhan. Mau nggak kita bekerja sama dengan Tuhan, ya kan? Tuhan loh memberi kita kesempatan melayani. Makanya ketika kita melayani, jangan menganggap itu satu beban. Jangan menganggap itu satu beban, tetapi satu pengorbanan. Kayak saya sebenarnya terbatas, waktu terbatas, apa terbatas, tapi saya nggak mungkin juga ngeluhkan terus sama Bapak Pendeta kita. Tapi beliau tahulah biasanya jadwal saya kasih, apa saya kasih seperti itu. Saya yakin pemuda-pemuda kita di sini bisa mengoptimalkan. Pokoknya jangan malu-malu. Dan yang ketiga adalah melayani akan menyatukan. Ya, kita adalah tubuh Kristus. Masing-masing kita mempunyai peran yang berbeda-beda. Mungkin yang bisa dilakukan Mulia, bisa dilakukan Bang Doni, Kodian dan sebagainya, Pak Kasmuri, Nus, berbeda-beda. Tetapi kita punya satu tujuan kan. Kita punya satu tujuan. Kita adalah satu tubuh Kristus yang disatukan di dalam kasih. Itu yang melayani, itu yang kita harus mengerti tentang melayani.
Bukan seberapa besar yang bisa kita lakukan, bukan seberapa baik yang kita lakukan, tetapi lakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam melayani. Oke, kita next, to give. Memberi. Memberi juga saya mengambil 3 poin, yaitu 1, bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. 2, bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada kita. 3, orang Kristen diberkati sesuai dengan cara mereka memberkati orang lain. Oke? Bersyukur. Bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan, atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Lagi-lagi saya mengambil contoh dari Lukas tadi. Apa bukti rasa syukur Yusuf? Apa bukti rasa syukur Yusuf kepada Tuhan dalam kehidupannya bersama Yesus dan Maria istrinya? Yusuf sangat menyadari bahwa hidupnya berasal dari Tuhan. Yusuf itu banyak mendengar informasi pada zaman sebelumnya bahwa akan lahir satu raja dari keturunan Daud seperti sekian-sekian. Dia hidup loh. Dia hidup oleh informasi. Dia belum mengalami loh pada saat Maria itu mengandung Yesus. Dia belum mengalami. Dia hidup oleh informasi itu. Kan bangsa Israel kalau mengajarkan itu berulang-ulang sampai sekian turunan. Dia loh hidup dengan informasi itu dan dia percaya. Walaupun dia belum mengalami, dia belum melihat. Jadi Yusuf menyadari bahwa semua yang dia miliki berasal dari Tuhan semata. Ia tahu dari informasi itu ketika malaikat memberi kabar kepadanya bahwa yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus, yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus, dia percaya bahwa keluarganya bukan keluarga biasa kelak. Begitu juga kita, ketika kita dititipin anak, ketika kita dititipin sesuatu dari Tuhan, harta, kekayaan, jabatan dan sebagainya, kita harus tahu loh, semuanya itu adalah milik Tuhan semata. Bukan milik kita. Dan apa? Kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Misalnya kita diberi pasangan, suami, istri. Kita harus menjalankan peran kita dengan baik. Suami menjalankan perannya dengan baik, istri juga menjalankan dengan baik, dan anak-anak juga menjalankan dengan baik. Jangan bermuka dua. Kalau cerita di depan orang, baik sekali suami saya, baik sekali istri saya, baik sekali anak saya, di belakang babak belur. Bukan berarti juga kita harus mengobrol, namanya 2 kepala, 3 kepala di dalam rumah. Kita harus mengobrol, tadi pagi aku bertengkar sama suamiku, tadi pagi aku bertengkar sama istriku, anakku itu kayaknya di depan aja begini tapi di belakang dia begini. Bukan seperti itu. Itu sama saja kita tidak bersyukur. Ketika itu terjadi berarti apa? Ada kekacauan peran. Kita pernah membahas ini sepanjang tahun ini. Banyak sekali Bapak Gembala kita yang saya catat membahas tentang ini. Jangan sampai ada kekacauan peran. Istri mau jadi nakodanya rumah tangga. Nakodanya siapa dulu? Suami juga tidak menjalankan perannya sebagai imam dalam rumah tangga. Anak-anak juga kurang rasa hormat kepada orang tua. Atau orang tua juga tidak mengerti perannya bagaimana mendidik anak-anak. Makanya di gereja kita kan sering, saya sebenarnya ini mengulas dari apa kegiatan gereja kita tahun ini. Gereja kita ini beberapa kali menjalankan seminar ya Pak ya, membuat seminar tentang parenting. Penting loh. Saya sampai nggak berani saya bilang setua ini, sampai seumur inilah. Nanti Bu Elda teriak lagi kalau saya bilang gitu. Sampai seumur ini saya masih merasa penting loh parenting. Karena saya di dalam, bukan saja di keluarga, di dunia sosial saya, di dalam dunia real saya, di dalam tempat kerja saya masih bergaul dengan anak-anak stan. Ada 18 orang yang baru masuk di kantor saya. Anak-anak itu lebih muda dari Jesse.
Lebih muda dari Desi. Saya merasa perlu seminar parenting yang diadakan oleh gereja ini bagus sekali. Bagaimana mengerti tentang pola pikir anak-anak itu, anak-anak zaman sekarang, bagaimana menggerakkan mereka yang generasinya jelas berbeda dari saya seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui tentang hidup bersyukur. Jadi Yusuf dalam hal ini dia betul-betul bersyukur. Dia mengerti bahwa kehidupannya dia itu bukan milik saya loh. Hidup saya ini miliknya Tuhan. Anak saya, istri saya, apa yang Tuhan percayakan kepada saya, bakat saya mungkin sebagai tukang kayu seperti itu. Dia tahu. Dan Yusuf tidak egois. Dia berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia berusaha keluarganya hidup dengan baik. Itulah tadi peran. Bukan seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa baik kita berusaha untuk melakukan peran itu. Besar tidaknya Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengukur. Kan ada di lagu juga. Dia bilang di dalam lagu itu, setiap tetes air mata kita Tuhan perhitungkan. Berarti begitu juga setiap usaha kita itu Tuhan perhitungkan. Jadi jangan pernah sia-siakan ketika kita diberi, ini kita berbicara tentang memberi. Kita harus hidup bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, itu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mau kecil, mau besar, mau apapun itu. Mau masa lalu, masa sekarang, gak mungkin kita tetap ada di sini kalau Tuhan gak beserta kita. Banyak teman saya akhir-akhir ini banyak bergaul dalam komunitas anxiety. Teman saya itu sampai orang STPDN sampai hampir gak punya agama. Di STPDN itu dia belajar semua agama. Gak ada yang ceritanya yang gak masuk. Mau pelajaran agama Hindu, yang agama Islam, Kristen masuk. Pelajaran agama Buddha, Islam, Kristen masuk, semua. Pelajaran agama Kristen yang orang Islam, yang orang Hindu, Buddha semua ikut masuk. Itu STPDN. Teman saya ini orangnya pinter. Di STPDN dia the best nomor 2 pada angkatannya dia. Di bawahnya Pak Sunggono sekda kita. Pak sekda kita ini the best pertama di angkatannya dia. Tapi teman-teman saya yang kena anxiety ini itu memiliki kekhawatiran yang berlebih. Jadi dia ketika saya nyanyi lagu hidup ini adalah, dia kan sering satu kamar sama saya Pak Pendeta, sering satu kamar sama saya. Saya tuh pagi-pagi saya doa jam-jam, karena satu kamar sama orang gak enak, saya pakai jam doa pagi, saya jam 3 gitu. Saya jam 4 sebelum azan subuh biasanya saya doa, nanti saya putar lagu pelan-pelan gitu. Dia sampai hafal lagu-lagu, jadi ketika saya nyanyi lagu-lagu rohani dia ikut nyanyi. Aku bilang mbak gak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, saya senang kok. Saya juga belajar kitab Weda bilangnya. Saya juga belajar ini. Terus mbak sekarang gimana? Ya saya kan ngikut terapi bilangnya. Terapi untuk penderita anxiety. Sama siapa? Sama suami saya. Dua-duanya kena seperti itu. Mempunyai kekhawatiran yang berlebih. Apa sih kalau kita yang berjalan bersama Tuhan, apa sih yang perlu kita khawatirkan? Firman Tuhan kita itu loh sungguh lengkap. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apa sih yang perlu kita khawatirkan? Kita hanya perlu bersyukur. Memberi itu adalah bersyukur, memberi hati kita, dan bentuk syukur kita itu bagaimana? Jalankan peran kita dengan baik. Itu bentuk syukur kita yang pertama dalam memberi hati. Karena ketika kita menjalankan peran kita masing-masing dengan baik, itu kita memberi hati kita kepada Tuhan atas amanat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur. Yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Pernah membaca Alkitab tentang Tuhan Yesus yang hilang selama 3 hari? Pernah enggak? Lihat bagaimana bertanggung jawabnya Yusuf. Kita seringkali melewati loh bagian ini. Bagaimana bertanggung jawabnya Yusuf. Pikirkan kalau kita kehilangan anak. Yusuf berpikir, alah bukan anakku juga kok. Ya kan? Bukan anakku juga itu. Ngapain? Tetapi tidak.
Segala upaya mereka kerahkan. Bagaimana pusingnya Maria, bagaimana pusingnya Yusuf mencari Tuhan Yesus pada saat itu. Kehilangan anak di dalam rentang 100 km lebih. Padahal pada saat itu kira-kira usia Yesus 12 tahun. Sudah cukup dewasa, sudah cukup besar, sudah cukup mengerti. Bisa saja Maria dan Yusuf, sudahlah dia kan sudah cukup besar, bisa saja bertanya dengan orang lain. Nanti juga ketemu. Tetapi tidak. Yusuf bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Memberi. Dia memberi hati dengan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan kepada dia. Ada keahlian, ada bakat, ada brainware, ada kecantikan, ada keturunan, ada kekayaan, ada harta yang berlimpah, ada bisnis, ada pekerjaan, ada jabatan. Bertanggung jawab enggak kita? Pernah bercita-cita menjadi, saya permisi bertanya dengan Pak Pendeta, pernah dulu bercita-cita jadi pengusaha Pak? Dulu dari kecil sudah bercita-cita jadi berusaha. Ada lagi yang pernah bercita-cita dengan jabatan yang dipegang sekarang? Saya nggak menyaksikan Pak Pendeta kita sih, nggak menyaksikan sih. Cuman kayaknya zaman-zaman, tapi beda generasi saya sama Pak Pendeta kan. Kalau zaman saya seperti yang saya sampaikan dulu, cita-cita itu guru, dokter, perawat, polisi kayak gitu. Polisi ya Pak Kasmuri ya. Enggak. Banyak yang kita cita-citakan, banyak kita tidak mempunyai cita-cita apapun. Mungkin karena 1, kita tinggal di pelosok. 2, ekonomi keluarga, ya kan. 3, pendidikan kita yang pada saat itu pas-pasan. Gak bisa bersaing sama orang. Kita gak pernah punya cita-cita dan karena kita yakin kita gak pernah bakal mencapai cita-cita itu. Tapi toh buktinya saat ini walaupun kita hidup di satu level yang tidak pernah kita cita-citakan, Tuhan loh pelihara hidup kita. Iya kan? Zaman saya nggak ada ceritanya jadi auditor forensik, nggak ada. Nama forensik aja saya kenal baru sudah saya kuliah kok baru tahu saya forensik. Apa itu forensik? Nggak tahu. Yakin saya Bang Doni dulu cita-cita jadi keyboardis nggak? Nah kan, enggak. Tuhan loh kasih brainware, kasih bakat sama Bang Doni. Mulia jadi drummer walaupun dia juga di lapangan bisnis. Ya oke lah seperti itu. Jadi kita harus bertanggung jawab tanpa kita sadar. Tuhan itu mempersenjatai kita loh. Dia gak bakal meninggalkan kita jadi terlunta-lunta di pinggir jalan. Asal 1 kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Harus mau berjalan bersama Tuhan. Dan ketika sudah berjalan bersama Tuhan, komitmen untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Atas apa yang Tuhan percayakan, apapun posisi kita. Jadi kita memberikan hati dengan bertanggung jawab. Yang pertama kita memberikan hati dengan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita memberikan hati dengan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, ini adalah kuncinya sebelum saya mengakhiri. Orang Kristen diberkati sesuai dengan cara kita memberkati orang lain. Masa seperti itu sih Tuhan kita? Buka Will. Oke. Kita lihat. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Berikanlah sesuai dengan apa yang kamu punya. Apapun yang kamu berikan dapat diterima asalkan kamu memberikannya dengan penuh kerelaan hati. Dan berikanlah sesuai dengan apa yang kamu miliki, bukan berdasar yang tidak kamu miliki. Oke? Jadi Tuhan itu meminta apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Siap kita? Hidup kita ini loh gak selalu seperti, ada lagi satu yang disampaikan Pak Pendeta kita. Ketika
terang itu datang, gelap itu harus pergi. Seringkali kita merasa hidup kita ini kok gelap terus gitu ya. Saya bukan rasis atau sebagainya ya, enggak. Hidup saya ini gelap terus kayak lampu mati gitu loh. Lampunya kok enggak nyala-nyala, enggak hidup-hidup kayak gitu. Kapan sih hidup saya ini cerah? Hidup saya ini kok kurang terus gitu. Saya enggak bakal bahas kenapa kita mengeluh seperti itu. Hidup saya ini kok seperti ini dulu, sedih terus gitu. Ditinggal cewekku terus gitu ya. Jangan gitu dong. Tuhan tuh ada sesuatu yang Tuhan minta dari kita. Kenapa saya katakan tadi orang Kristen diberkati sesuai dengan cara mereka memberkati orang lain. Hidup murah hati itu menyenangkan Tuhan loh. Saya senang di gereja kita ini, makanya sama seperti gereja saya mula-mula. Gereja saya mula-mula bukan karena saya berkonflik di situ ketika saya keluar, tapi karena mendiang suami saya. Kami beda denominasi. Mendiang suami saya tuh denominasinya di Pentakosta. Dia merasa dia tidak bisa bertumbuh di situ. Jadi sebagai istri saya ngikut kemana maunya. Apa maunya kemana. Akhirnya kami ke salah satu gereja. Di situ pun dia juga merasa tidak bertumbuh. Dan akhirnya yang ketiga di sini. Yang ketiga di sini. Jadi hidup murah hati itu menyenangkan Tuhan. Tetapi hidup murah hati itu juga membuat kita berbeda dari orang lain secara signifikan. Kenapa? Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita diterima. Benar? Sejauh mana pemahaman ini saya mau tahu. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita diterima. Benar? Orang yang gak tahu beri loh. Kayak di kantor aja. Gak usah jauh, gorengan. Datang ke kantor gak tahu bawa gorengan sekali waktu kayak gitu. Jadi cerita. Kita gak bisa kendalikan mulut orang loh ya. Yang bisa kendalikan adalah diri kita. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Tapi yang kita berikan apa? Tuhan tidak meminta yang kita tidak punya, tetapi Tuhan meminta yang kita punya. Tidak harus bawa gorengan maksudnya kalau latihan, enggak. Bukan gitu, nanti enggak mau latihan gara-gara suruh bawa gorengan, enggak. Bukan. Kita buka minta bantu Willy, mungkin dia enggak ada di slide. Lukas pasal 6 ayat 38, tolong Will. Tetapi Alkitab sendiri loh yang ngomong, bukan Bu Mary yang ngomong ya. Alkitab sendiri yang ngomong bahwa orang Kristen diberkati sesuai dengan cara mereka memberkati orang lain. Oke, kita baca sama-sama. Lukas pasal 6 ayat 38. 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang ini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang fokusnya di sini nih. Akan diberi suatu takaran yang baik. Berarti takaran yang baik apa? Tidak kurang. Kalau timbangan di dunia tuh seringkali beli BBM katanya 1 liter tapi gak sampai 1 liter gitu. Ya. Yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar. Berarti kalau benar gak? Sinkron gak dengan ayat Alkitab? Mau 10 kali, mau jadi berapa kali. Berkat kita, itu loh yang digoncangkan itu. Kalau kita beli beras mungkin orang bakal taruh aja, nggak mau digoncangkan kan. Kalau digoncangkan itu jadinya apa? Padat, lebih banyak. Berkat yang kita beri ke orang mungkin sekedar seperti ini saja, tetapi berkat yang dikembalikan, yang diberikan Tuhan kepada kita itu digoncangkan lebih dahulu, bahkan sampai tumpah keluar. Amin. Amin. Jadi mari memberi.
Jadi ketika kita tadi membahas tentang kesimpulannya adalah tugib adalah melayani adalah penawar dari keegoisan. Melayani adalah memenuhi perintah Tuhan, menjalankan peran kita. Melayani akan menyatukan kita, membuat kita sebagai komunitas yang kuat. Memberi adalah memberi hati dengan rasa syukur. Yang kedua, memberi hati dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, jangan pernah memberi hati untuk meminta berkat Tuhan. Karena Tuhan akan mengukurkan apa yang kita ukurkan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Ketika kita memberi banyak, kita akan dapat banyak. Bahkan lebih banyak dari yang kita perkirakan. Jadi saudara kekasih, mungkin yang dapat kita lakukan satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Tuhan memberi kita karunia, Tuhan memberi kita talenta yang berbeda-beda. Dalam hal ini mari kita sama-sama memahami bahwa melayani adalah memberi. Melayani adalah memberi. Oke, memberi hati. Jadi kita bisa bertanggung jawab, kita bisa bersyukur. Melayani adalah memberi. Dan memberi adalah cara kita melayani. Apapun itu, do your best. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Mari dalam hal ini jangan lagi ada yang berkecil hati ketika mendapat peran A, B, C, dan D. Gereja kita ini terbuka siapa saja. Mari enggak yang masih remaja, enggak yang sudah pemuda, ataupun yang sudah seusia saya. Mari kita sama-sama menjadi satu ikatan dalam tubuh Kristus, kokoh di dalam komunitas ini, memberi hati kita, bertanggung jawab, melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. In the kingdom, di dalam kerajaan Allah, saudaraku, kita menerima dengan cara kita memberi. Dunia mengajarkan kita bahwa kita mendapatkan dengan cara mengambil. Itulah berbedanya kerajaan Allah dengan dunia ini. Ketika saudara memutuskan hari ini, saudara membuka hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau Yesus datang di dunia ini to serve and to give, untuk melayani dan untuk memberikan dirinya. Siapakah saya untuk berjalan di luar daripada DNA itu? Bukankah kita adalah ciptaan Dia yang diciptakan serupa dan segambar untuk tugas dan untuk kepentingan daripada kerajaan Allah, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika saudara melayani, ketika saudara memberikan diri saudara untuk memberi apapun talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Seperti gelas, saudaraku. Saudara, ketika gelas itu sudah penuh, tidak ada ruangan lagi untuk diberikan sesuatu yang baru. Tidak ada ruangan. Dan Tuhan tidak bisa mengisi kehidupan seseorang yang sudah merasa penuh.
Ketika saudara mulai melayani, ketika saudara mulai memberikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara, itu cara kita mengosongkan diri kita. Dan bersiaplah ketika saudara melakukan itu, saudaraku. Ada suatu ruangan di mana Tuhan bisa mengisi kehidupan saudara dengan sesuatu yang baru, dengan pengalaman baru, dengan hikmat yang baru, dengan urapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan pengalaman-pengalaman ilahi yang baru. Saudara akan bisa melihat bagaimana berjalan dengan Tuhan. Semuanya berawal dengan saudara mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini. Yaitu to serve and to give. To serve and to give. Melayani dan memberikan dirinya. Biarlah itu kiranya jadi perenungan kita hari ini. Dan bukan hanya kita renungkan, tapi mau mulai kita lakukan, saudaraku. Kalau ada dari saudara yang mungkin merasa saya gak punya apa-apa Pak untuk saya lakukan, untuk saya berikan. Gak punya apa-apa, talenta saya terbatas. Tuhan mau pakai apa yang ada dalam kehidupan saudara. Bukan apa yang tidak saudara miliki. Suka gak suka, saudaraku, mau gak mau. Memberi dan melayani ini adalah cara dan budaya daripada kerajaan Allah. Dan biarlah budaya ini menjadi kehidupan, menjadi gaya hidup daripada kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara semua sudah menerima perjamuan. Mari sama-sama kita angkat tinggi roti. Roti ini satu tanda, saudaraku, bahwa Tuhan kita datang untuk melayani dan memberikan dirinya, bahkan tubuhnya, untuk menjadi penebusan dosa bagi saudara dan saya. Kalau dia tidak menyelesaikan rancangannya, kita hidup dalam kegelapan. Tapi sebab dia sudah menyelesaikan rancangannya, saudaraku, saudara dan saya memiliki keselamatan hidup yang kekal. Kehidupan kita jadi berarti, saudaraku. Dan itulah kabar baik untuk kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui kehidupan saudara. Ketika kehidupan saudara melayani orang-orang yang ada di sekitar saudara, orang-orang mulai melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan aku berdoa, kiranya itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Orang-orang di sekitar saudara merasakan kasih Kristus melalui bantuan tangan saudara. Melalui kata-kata saudara yang berhikmat. Melalui kata-kata yang bisa uplifting, mengangkat semangat kehidupan orang lain. Melalui kata-kata ataupun nasihat-nasihat yang bisa memberikan kesembuhan bagi luka hati orang di sekitar saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, kiranya kehidupanmu jadi berkat. Dan nama Yesus dipermuliakan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah cawan pengucapan syukur. Yang kita ucapkan syukur atasnya setiap kali kita mengangkatnya di atas kepala kita. Kita mengingat bagaimana darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib sebagai pertukaran dosa kita, sebagai pertukaran penyakit kita, sebagai pertukaran daripada segala kesalahan kita. Kita semua sudah dilayakkan oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena perbuatan baik kita, saudaraku. Sebab perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Sebab Tuhan sendiri yang sudah mengejar kehidupan kita dan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dan di atas kayu salib dia mencurahkan darahnya untuk kehidupan kita. Sehingga kita semuanya dapat memiliki kehidupan yang kekal. Memiliki keselamatan yang daripada Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini, saudaraku, itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Di akhir tahun ini kita boleh merancangkan apa yang akan kita lakukan di tahun depan. Apa yang akan kita kerjakan di tahun depan. Biarlah kiranya kasih Kristus menjadi landasan dasar. Biarlah kiranya memberi dan melayani ini bisa menjadi DNA kita semua. Umat Tuhan yang ada di Rock Ministry Tenggarong. Biarlah kiranya kita bersatu dengan darah Kristus ini mematraikan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, Karena kasih-Nya terangku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan, kami mengasihi, kami mencintai Engkau Yesus. Roh Kudus bertahtalah atas setiap kami, satu demi satu. Kami bukan hidup untuk kami lagi Tuhan. Tapi setiap langkah keputusan kami, biarlah langkah-langkah kehidupan kami Tuhan, yaitu keputusan-keputusan kami, Engkau yang putuskan, Engkau yang tetapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya di penghujung akhir tahun ini Tuhan, berikanlah hikmat-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat merancangkan kehidupan kami ke depan. Bukan sebuah kehidupan yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kehidupan yang menjalani visi Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya rancangan-Mu sempurna terjadi atas kehidupan kami Tuhan Yesus. 3 minggu lagi kami akan meninggalkan tahun ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu di tahun-tahun sebelumnya yang sudah kami alami, sudah kami lewati Tuhan Yesus, akan terus dinyatakan di tahun depan. Kami percaya tahun 2025 ini akan ada hal-hal yang baru, yang besar, yang akan Kau taruh di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh melewati Natal kemarin Tuhan, sungguh sebuah cuplikan yang luar biasa. Yes. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab kehidupan kami boleh melewati rancangan Tuhan. Dan kami percaya, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam rancangan-rancangan yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Bawalah umat-Mu dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Biarlah from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tapi kami gak mau berhenti Tuhan. Kami gak mau tetap berada dalam sebuah momen puncak. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah ini akan menjadi momentum bagi seluruh daripada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan Rock Hill yang masih terus berjalan. Kami percaya segala sesuatu sudah Engkau mulai. Engkau adalah Tuhan yang bukan merancangkan saja, tapi Engkau yang menyelesaikan rancangan-Mu. Aku berdoa kiranya ada kelancaran di dalam proses-proses pengecoran selanjutnya. Tuhan, kalau dalam minggu depan kami akan mulai mengecor tiang-tiang itu Tuhan Yesus. Biarlah tiang itu kokoh untuk menahan bangunan itu Tuhan Yesus. Sebab ada tujuan Tuhan yang kekal di situ. Kami percaya itu adalah sumur Yakub. Di mana sumur itu awal-awalnya hanya digunakan oleh keluarga daripada Yakub. Tapi kemudian satu kali Tuhan bertemu dengan seorang perempuan Samaria di situ. Di mana perempuan Samaria itu bertobat dan seluruh kota diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kau pakai seluruh tukang, Kau pakai seluruh
orang-orang yang terlibat di situ Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Natal Rocky yang akan diadakan di Sabtu ini. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan pakai seluruh hamba-hambamu yang akan terlibat Tuhan Yesus. Hambamu yang akan menyampaikan firman. Seluruh anak-anak yang akan terlibat, aku berdoa untuk generasi ini Tuhan Yesus. Generasi Rocky ini di dalam nama Tuhan Yesus, mereka adalah generasi yang sudah Engkau tentukan menjadi generasi yang lebih daripada pemenang. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi terang dunia Tuhan Yesus. Kami percaya mereka adalah leader, mereka adalah pemimpin di masa akan datang. Aku berkati dan juga kami percaya Tuhan Yesus, Natal Rocky ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua permohonan doa yang sudah ditaruh. Kami sama-sama tumpangkan tangan bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukan cuma Tuhan yang mendengar doa, tapi aku percaya Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa Tuhan Yesus. Apapun permohonan doa yang sudah ditaruh di dalam kotak itu Tuhan Yesus, kami akan terus berdoa kepada Tuhan. Untuk dapat Tuhan bisa memberikan terobosan di dalam pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, saudaraku. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya. Memberikan saudara shalom, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa tidak bisa diambil daripada kehidupanmu. Sebab damai sejahtera itu akan menetap di dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera itu yang akan membawa saudara dari satu level kepada level berikutnya. Damai sejahtera itu yang akan memberikan keseimbangan di dalam kehidupanmu. Bukan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kedua tangan yang diangkat ini Tuhan Yesus boleh mengeluarkan hasil-hasil pekerjaan yang excellent. Yang akan bisa berbeda dengan dunia. Sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat Kristus melalui pekerjaan tangan kami. Iman kami terlihat daripada apa yang kami lakukan. Sebab pekerjaan tangan kami akan memuliakan Allah. Akan berkualitas tinggi. Akan menjadi jawaban. Sebab kami adalah terang dunia. Dan rancanganmu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas rumah tangga, berkat-Mu atas anak-anak, berkat-Mu atas pekerjaan, berkat-Mu atas pendidikan, berkat-Mu atas kesehatan Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang lemah tubuhnya, kalau ada yang sedang sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan pada akhirnya saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu, muliakanlah Tuhan dengan uangmu, muliakanlah Tuhan dengan talentamu, muliakanlah Tuhan dengan keputusan-keputusan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala sesuatu yang terbaik daripada Allah Bapa. Semua kita yang sudah menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.